Saya menyerang Pak Jokowi itu satu momen, peristiwa 20 Agustus. Ya, ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang isinya itu pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu kembali ke undang-undang pemilihan kepala daerah. Jika threshold untuk pilkada itu diubah sesuai dengan jumlah suara dan komposisi masing-masing daerah gitu. Atas izin, kalau tidak karena suruhan, atas izin Pak Jokowi pada waktu itu, agar putusan MK ini ditolak, dipilih putusan MA. Lu masyarakat kan bergerak pada waktu itu. Saya pun ikut pada waktu itu. Ini tidak benar, ini mau memperpanjang jabatan, ini mau dinasti dan sebagainya. Terus saya serang. Itu. Sehingga pernah ada judul di topik ini, saya meningkatkan level kritik. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Akhirnya terungkap alasan mengapa Pak Mahfud MD sering mengkritisi Pak Jokowi setelah di luar pemerintahan tidak menjadi menteri lagi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Jainuddin. Nah, ini komen-komen yang sebagian itu Pak menanyakan tentang Pak Jokowi. Ya. Apa itu? Atau ketika Bapak dalam pemerintahan. Yang jadi pertanyaan saya, beliau semasa jadi kabinet mendukung, tapi selepas jadi kabinet membongkar. Kenapa nggak membongkar dulu baru keluar kabinet? Nah ini ke Pak Mahfud katanya pertanyaannya. Lalu ada Indonesia Jaya, seandainya Pak Mahfud menang di jadi wapres, saya yakin tak akan menyerang Pak Jokowi. Nah, lalu ada Raja Sorituan 1481 masih penyimpan dendam ya sama Pak Jokowi. Nah, yang kemudian berikutnya ini Prof Mahfud MD bikin Bapak Jokowi tidurnya tidak nyenyak Bapak ini. Ini kumpulan komen-komen yang kira-kira nadanya mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kadang-kadang Pak Mahfud mengapresiasi, kadang-kadang juga keras mengkritik. Apa Pak penjelasan Bapak tentang ini? Saya jelaskan dulu posisi saya. Saya kok baru mengkritik sesudah keluar gitu. Enggak juga. Ketika saya di Menko Polhukam kan banyak hal yang saya bongkar. Tetapi Menko Polhukam itu lingkupnya kan terbatas. Di sini ada Menko lain, di sini ada pengadilan, di sini ada DPR, di sini ada BPK. Menko Polhukam sedikit. Sejauh yang saya lakukan di Menko Polhukam itu nampaknya baik, dan saya memang tidak pernah nyerang Pak Jokowi. Tidak boleh tuh di dalam etika politik. Saya di dalam lalu nyerang kan. Saya memilih jalan lain. Misalnya begini ya. Ada isu Pak Jokowi ingin memperpanjang jabatan. Sudah ada menteri-menteri yang bekerja ke masyarakat. Saya pura-pura tidak tahu aja, tapi langsung tanya ke Pak Jokowi, Bapak ada isu Bapak ingin memperpanjang ini, apa Bapak ingin calon lagi periode berikut? Kan Pak Jokowi pasti bilang tidak. Iya kan? Karena dia, hendak Pak Mahfud ini saya sudah nyatakan siapa yang saya nampar muka saya, siapa yang ini ingin mempermalukan saya dan seterusnya. Begitu saya keluar dari Pak Jokowi, saya bilang, saya baru keluar dari ruang Pak Jokowi tidak mau memperpanjang jabatan. Saya tidak peduli kepada menteri lain yang sudah bekerja, tapi ini kan jadi cair lagi. Jadi itu bagian dari strategi Pak Mahfud bagian supaya dari strategi, keluar justru tidak dari supaya ketika di dalam saya tidak menyerang, tapi ketika keluar gitu, ketika saya mau menyerang, ya saya harus luar dong, gitu kan etikanya begitu. Kalau masih di dalam kan tidak bisa nyerang, gitu ya. Nah, apalagi begini, seandainya Pak Mahfud menang jadi wapres. Saya yakin tidak akan menyerang Pak Jokowi. Nah ini juga, saya kan gini, kalau Anda perhatikan, saya sebenarnya kan menyerang Pak Jokowi itu hanya pada satu momen penting. Sebelumnya ya kritik umum biasa, karena saya capres gitu, cawapres, bicara program, bicara ini kan tidak menyerang Pak Jokowi. Tapi saya menyerang Pak Jokowi itu satu momen, peristiwa 20 Agustus, ya. Ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang isinya itu pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu kembali ke undang-undang pemilihan kepala daerah, tidak ikut putusan MA kan gitu. Kemudian threshold untuk pilkada itu diubah sesuai dengan jumlah suara dan komposisi masing-masing daerah gitu. Nah itu kan sudah bagus putusan MK, tapi kemudian ada upaya yang menurut saya atas izin, kalau tidak karena suruhan, atas izin Pak Jokowi pada waktu itu, agar putusan MK ini ditolak, dipilih putusan MA. Lu masyarakat kan bergerak pada waktu itu. Saya pun ikut pada waktu itu. Ini tidak benar, ini mau memperpanjang jabatan, ini mau dinasti dan sebagainya. Terus saya serang. Itu. Sehingga pernah ada judul di topik ini, saya meningkatkan level
kritik kan, Yeah. levelnya ditingkatkan lagi karena sebelumnya kritik umum saja, tapi sesudah itu saya lalu sebut karena itu keyakinan saya dan Itu batas toleransi Pak itu Mahfud batas toleransi itu terlewati. Tetapi Anda lihat, apakah saya pernah menyerang pribadi Pak Jokowi? Terutama sesudah pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, rasanya saya tidak pernah lagi. Ini udah selesai Pak Jokowi, sudah jadi rakyat biasa, mau berpolitik apapun, bernego dengan partai apapun asal bisa, itu hak dia. Kita tidak boleh menghalangi dan kita harus hormati. Saya tidak pernah, bahwa sekarang masih sering muncul pernyataan, itu kan pernyataan yang lama-lama, direproduksi di TikTok dan sebagainya. Tapi sejak tanggal 20 Oktober itu, saya sudah tidak peduli lagi Pak Jokowi mau apa, ini mau apa. Saya tidak akan meritik, tidak akan mengungkap borok-boroknya yang lalu. Itu sudah semua disampaikan atau bagian orang lain lah, bukan bagian saya. Bahkan ada judul Pak Mahfud keras tentang Fufu Fafa. Saya tidak pernah sekalipun bicara Fufu Fafa. Cari itu, saya hanya menjawab begitu. Pak Mahfud gimana tentang Fufu Fafa, harus dibawa ke hukum enggak? Saya tidak tahu menahu, itu bukan urusan saya. Lalu dibilang keras judul. Itu zaman saya, Pak Mahfud keras-keras apa? Saya sudah dibaca beritanya, saya tidak tahu menahu. Dan saya memang tidak pernah artinya itu setiap keluar dari mulut Pak Mahfud, mau apapun lembeknya tetap aja dianggap keras. Keras. Juga soal private jet ya, sebagai gratifikasi. Saya ikut ngomong karena saya dituduh juga kan. Jadi saya jelaskan. Gratifikasi itu seperti itu. Saya juga tidak pernah nyerah gitu. Apalagi ini sesudah tanggal 20 Oktober, bagi saya sudah Pak Jokowi silakan berpolitik, kita hormati. Jasanya banyak, masalahnya juga ada kan gitu. Keluarganya juga, asal fair saja. Jangan mengobrak-abrik aturan. Mau berkoalisi dengan siapa itu hak, asal ada yang ketemu dealnya. Asal bisa deal kan bisa dia dengan siapa saja. Saya kira yang mau ngeritik ya silakan saja. Itu bukan bagian saya gitu. Bagian saya itu bagian yang lebih asas-asas prinsip-prinsip penegakan hukum, demokrasi, kejujuran, bagi kemaslahatan gitu, bagi keadilan. Itu saja bagian saya. Oke Pak. Oke, Clear Pak Mahfud. Kita lanjut ya Pak. Nah ini Dark FGL. Nah ini harus Pak Mahfud yang baca nih. Saya nggak bisa membaca dengan baik. Kayaknya pakai bahasa Madura Pak. Coba Pak, gimana Pak? Oke, Dark FGL ini Prof. Mahfud Mahmudin, Pendekar Madura, Reng Madura, Ruah Bengal. Lo pernah tako, semoga sehat selalu Prof. Mahfud. Salam dari Putra Bangkalan. Ini bahasa Madura campur bahasa Indonesia. Oke, apa Pak? Apa itu ya, yang Pendekar Madura, oke. Reng Madura, Ruah Bengal. Orang Madura itu pemberani. Oke. Ya. Lo pernah tako? Tidak pernah menghadapi rasa takut. Nah, itu aja artinya. Yang lain kan bahasa Indonesia itu. Dari Bangkalan. Pakai bahasa Madura, tapi ternyata isinya tegas banget gitu ya. Ini episode ke-30 Pak. Episode ke-30 dari Putra Bangkalan. Masih ada lagi? Oke guys, jadi demikian tadi alasan yang telah disampaikan dan diuraikan oleh Prof. Mahfud MD menjawab pertanyaan dari para netizen soal kenapa setelah tak menjadi menteri sering mengkritisi Pak Jokowi, menyerang dan membungkar. Sebenarnya kita patut terima kasih, di Indonesia masih memiliki Prof. Mahfud MD, orang yang tetap teguh, prinsip, bersih dan jujur di posisi apapun guys. Selain itu, Pak Mahfud MD jujur menyampaikan kebenaran dan juga tak pernah takut menyampaikan kebenaran. Karena Pak Mahfud orangnya bersih dan juga tidak tersandera kasus hukum apapun sepertinya. Sebenarnya banyak rakyat Indonesia yang mungkin berharap sosok seperti Pak Mahfud itu selalu konsen bisa membantu Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi sehat selalu Prof. Mahfud. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.